Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi qad addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sahabat Ismail Radio dan juga Ismail TV di mana saja antum berada, alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini spesial Maulid Nabi, ya. Maulid adalah hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Demikian pula Nubi'ah. Nubi'ah itu dijadikan Nabi, dengan permulaan mimpi-mimpi yang bagus. Itu mulai Rabiul Awal. Ya, resminya jadi Nabi itu pada bulan Ramadan. Ya. Tapi sejak Rabiul Awal sampai Ramadan kurang lebih 6-7 bulan itu melalui mimpi-mimpi yang bagus. Kemudian di Rabiul Awal ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan di bulan Rabiul Awal ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat Semaradi yang dimulakan oleh Allah, inilah semua ini terjadi pada bulan Rabiul Awal. Diawali dari peristiwa Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim taran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, ini peristiwa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran berkaitan dengan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Allah hancurkan pasukan bergajah ini dengan mengirim tayron ababil, membawa batu-batu dari neraka, lalu dijatuhkan mengenai badan gajah dan badan manusianya, sehingga mereka hancur lebur ke asfim makul. 50 hari kemudian, jadi kurang dari 2 bulan, lahirlah seorang nabi, ya, seorang bayi yang kelak menjadi nabi besar, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya sudah meninggal dunia alias yatim, ya. Sementara ia masih punya paman dan kakek. Sedang kakeknya ini bermimpi kalau mantunya, yakni Aminah, melahirkan bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, termasuk yang berbahagia itu adalah kakeknya. Dibawalah bayi mungil ini ke Ka'bah. Dan ini kejadian awal atau terjadi peristiwa yang sangat membahagiakan bagi seorang kakek membawa cucunya ke Ka'bah, dibawa ke dalam Ka'bah. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan tanggalnya, ya. Kalau bulannya itu sepakat Rabiul Awal. Namun mengenai tanggalnya ada di antara para ahli tafsir, para ahli sejarah mengatakan bahwa beliau lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat tanggal 8, ada yang berpendapat tanggal 12, tanggal 18 Rabiul Awal. Ini khilaf, ya, karena memang zaman dulu itu tidak ada akte kelahiran, ya, artinya pas lahir kemudian ditulis tanggal berapa sebagaimana hari ini, ya. Jadi mengenai tanggal ada perbedaan ulama.
Mengenai bulan sepakat Rabiul Awal, walaupun masih ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada bulan Ramadan. Apa alasannya? Alasannya perhitungan, karena beliau diangkat menjadi nabi itu pada umur 40 di bulan Ramadan, berarti lahirnya dulu bulan Ramadan. Ya. Tapi pendapat ini lemah, menyelisih yang lebih kuat, yakni beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, bukan bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bayi, ya, kemudian diambil oleh Halimah Sa'diyah untuk menjadi ibu asinya, ya. Ketika di Mekah pada waktu itu, ya, ada tradisi menyusui bayi orang lain dengan jasa, ya. Nah, suami dan istri, ya, suami dan istri dalam hal ini adalah Halimah Sa'diyah, tidak ada pilihan yang lain karena bayi-bayi yang lain itu sudah ada ibu susunya, kecuali ada anak yatim satu ini. Maka suami Halimah Sa'diyah memberi semangat kepada istrinya, kita ambil saja anak yatim ini, mudah-mudahan menjadi barokah buat keluarga kita. Akhirnya dibawalah Nabi Muhammad SAW ke kampung halamannya, ke Bani Sa'ad. Ketika umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 tahun 2 bulan, terjadilah peristiwa yang mengkhawatirkan Halimah Sa'diyah. Peristiwa itu adalah pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ibu susunya ini mengetahui bahwa Nabi Muhammad, atas laporan yang lain, ya, laporan anak-anak yang lain, bahwa dia sempat tanda kutip diculik oleh 2 orang, kemudian dibaringkan begitu, ini mengkhawatirkan bagi Halimah Sa'diyah. Ini ketika umur Nabi masih 2 tahun 2 bulan. Lalu ketika Nabi SAW pulang dari bermainnya tersebut, didekaplah, kemudian ditanya, apa yang terjadi wahai anakku? Lalu Nabi SAW bercerita, 2 malaikat datang membedah dadaku, mengeluarkan jantungku, membersihkan kotorannya, ya, dengan air zam-zam, lalu mengembalikan seperti semula. Ini subhanallah, ya, tanpa belahan sayatan pisau operasi, tanpa jahitan, kemudian kembali normal lagi. Nah, Halimah Sa'diyah khawatir dengan peristiwa atau kejadian yang dialami oleh Muhammad yang masih kecil ini, ya. Dia khawatir itu adalah jin yang akan mencelakai anak tersebut. Oleh sebab itu, dibawalah bayi yang masih umur 2 tahun 2 bulan ini ke Makkah, dikembalikan ke Aminah, diceritakan apa yang melatar belakangi, kemudian diserahkan. Setelah dijelaskan, kata Aminah, jangan khawatir, saya dulu waktu mengandungnya itu keluar cahaya dari perut saya, ya, yang menampakkan belahan timur dan belahan barat, ya, nggak apa-apa, anak ini baik-baik saja. Karena ada satu garansi bahwa anak ini baik-baik saja, maka Halimah Sa'diyah bertekad untuk melanjutkan memberikan ASI kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia mengatakan kepada Aminah, ibunya Nabi Muhammad, kalau begitu saya tidak akan pulang ke Bani Sa'ad kecuali dengan membawa Muhammad. Akhirnya dilepaslah Nabi SAW kembali ke Bani Sa'ad sampai umur 6 tahun. Jadi masa 0 tahun sampai 6 tahun itu beliau berada di Bani Sa'ad. Nah, setelah 6 tahun baru dikembalikan lagi ke Aminah ibunya. Lalu oleh ibunya diajak ziarah ke Madinah, dipertemukan Nabi dengan kerabat ayahnya. Jadi sekali-kalinya Nabi berangkat jauh itu ya ke Madinah saat itu. Itu umurnya baru 6 tahun. Ya, setelah berziarah kubur juga ke makam ayahnya, pulanglah rombongan Nabi, rombongan ibunya Nabi, ya, dengan Thuwaibah, ya. Di tengah perjalanan di sebuah negeri atau sebuah kampung namanya Abwa, Malaikatul Maut mencabut nyawa ibunya. Menjadilah ia tidak punya ibu, ya. Ketika lahir tidak punya ayah,
Kemudian ketika umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Dibawalah ke Mekah, kemudian diserahkan ke kakeknya, yakni Abdul Muthalib, ya. Dan beliau adalah kakek yang amat sangat sayang kepada cucunya. Ya, 2 tahun kira-kira ya, 2 tahun. Kemudian malakul maut mencabut nyawa kakeknya. Nah, lalu siapa yang memelihara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surat Duha itu kan, fa'amal yatima, di Ad-Duha itu maksud saya ya, wadduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, dan seterusnya ya, alam yajidka yatiman fa'awa, ya. Jadi yang awa, yang melindunginya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka walaupun beliau ayah tidak ada, ibu tidak ada, kakek juga tidak ada, Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian memberikan awa, ya. Melalui siapa? Melalui pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan di antara sekian paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling miskin itu ya Abu Thalib, ya. Dipeliharalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Abu Thalib kira-kira 4 tahun, ya. Karena ketika umur 12 tahun Abu Thalib mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdagang ke Syam. Jadi selama 4 tahun dari umur 8 sampai umur 12 tahun ya Nabi berada di Mekah. Abu Thalib juga demikian. Beliau tidak keluar dari Mekah, ya. Tetapi ketika umur 12 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diajak berdagang atau berangkat ke Syam. Nah, sahabat Semeradi yang dimuliakan oleh Allah, keberangkatan kali ini membawa sejarah panjang gitu ya, yang tentunya berkaitan dengan kenabian dan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat ceritanya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang ke Syam melalui kafilah yang besar. Berangkatlah sampai di sebuah wilayah. Ada seorang pendeta memperhatikan gerak-gerik kafilah ini, ya. Bisa jadi dari jauh perhatikan, ini ada awan kadang-kadang berjalan, kadang berhenti, tergantung rombongan tersebut, gitu. Jadi kalau rombongan tersebut jalan, awannya ikut jalan. Kalau rombongan tersebut berhenti, awannya berhenti. Ini yang menjadi satu PR penting bagi seorang pendeta yang namanya Bushro, ya. Ada yang memberikan nama Bushro. Bushro ini adalah dulu Yahudi, kemudian pindah agama menjadi Nasrani. Jadi beliau mengerti kedua kitab tersebut. Kitabnya Yahudi dia mengerti, kitabnya Nasrani juga mengerti. Nah, kemudian diperhatikan juga pohon pun tempat mereka berteduh juga bersahabat gitu ya, melindunginya dari terik matahari. Maka pendeta ini berkata kepada jamaahnya, kalian silakan masak yang banyak, kita mau mengundang, ini ada kafilah dagang dari Makkah. Nah, dia menyembunyikan ya apa yang sesungguhnya niat untuk mengundang mereka itu. Karena ini kan seorang pendeta Habrun ya, seorang dulunya Habrun ya, kemudian sekarang rahib. Dia tahu betul bagaimana karakteristik atau ciri-ciri Nabi akhir zaman itu, ya. Dari tanda fisiknya, kemudian tanda awan tadi ya, dia tahu betul. Maka dia penasaran, dia perintahkan jamaahnya untuk memasak makanan dan nanti akan mengundang kafilah dari Makkah ini untuk makan siang. Akhirnya makan sudah siap, ya. Ia mengutus utusan ke rombongan atau kafilah yang sedang istirahat tersebut, wahai para saudagar dari Makkah, tuan kami, pendeta kami mengundang kalian untuk makan siang, ya. Silahkan datang gitu kan. Nah, kemudian mereka memenuhi undangan rahib tersebut. Diperhatikan satu persatu, kemudian timbul pertanyaan, ya, apakah masih ada yang tersisa di antara rombongan kalian? Mereka menjawab, ada anak kecil.
Ya, anak kecil, karena dia kecil, dia belum perlulah untuk memenuhi undangan makan seperti ini. Dia menjaga ternak kami, menjaga dagangan kami. Ya, kami ingin supaya anak itu dipanggil ikut juga makan siang di sini. Akhirnya dipanggillah Nabi Muhammad SAW yang masih belia 12 tahun. Lalu pendeta ini memperhatikan wajahnya. Jadi diperhatikan terus gerak-geriknya, wajahnya. Akhirnya dia mengetahui bahwa ada tanda-tanda kenabian yang ada sejak lahir, yakni ada daging tumbuh ya sebesar telur puyuh begitu yang terletak di punggungnya di antara dua pundaknya. Dan betul ada tanda-tanda tersebut. Ya, jadi yang pertama tadi awan, ya perhatikan ya, berhenti dan berjalan mengikuti kafilah yang ada di bawahnya. Yang kedua, secara fisik ada tanda daging yang tumbuh yang berada di punggung di antara dua pundaknya. Ya, lalu ia bertanya kepada kafilah-kafilah atau saudagar yang datang tersebut ya, siapa bapak ini? Kata Abu Thalib, saya. Anak ini sesungguhnya tidak punya bapak. Iya betul, bapaknya udah meninggal dunia, gitu ya. Saya adalah pamannya. Baik, kalau begitu kalian harus pulang lagi ke Makkah, jangan meneruskan perjalanan ke Syam, karena anak ini dicari-cari oleh Yahudi untuk dibunuh. Ya, seperti itu. Jadi anak ini dicari-cari Yahudi untuk dibunuh. Ya, ya kita tidak tahu apakah mengkabarkan juga bahwa anak ini jadi nabi atau tidak. Yang jelas anak ini dicari-cari oleh orang Yahudi dan akan dibunuh. Sebaiknya Anda bawa pulang. Akhirnya Abu Thalib ya menuruti nasihat Busra tersebut, ya pulang ke Mekah. Itu umur berapa tadi? 12 tahun 12. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Makkah? Mengembala kambing, ya, milik Bani Sa'ad, sampai menjelang umur 25 tahun, ya, baru kemudian ikut atau ditugasi oleh seorang saudagar wanita kaya raya bangsawan namanya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha tentunya saudagar kaya, ya bangsawan, rupawan, ya punya dagangan yang luar biasa besarnya, berkali-kali orang yang dipercaya mengkhianatinya, maka ia ingin ada satu orang yang betul-betul dipercaya. Ia dengar-dengar ada seorang pemuda yang baik, yang bisa dipercaya, akhirnya diperkenalkan begitu. Dalam perkenalan itu, ya kemudian diminta untuk berdagang ke Syam. Pada waktu itu ditemani oleh satu pegawainya Khadijah yang bernama sama namanya itu, yang perempuan itu, ya ada Maisarah ya, ya Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan, maaf, ya itu laki-laki. Kalau Maisarah di kita perempuan, tapi kalau Maisarah yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang ketika umur 25 tahun itu adalah laki-laki, ya, kurang dari 25 lah ya. Berangkatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Maisarah. Maisarah sudah mendapatkan warning dari atau arahan dari Khadijah, nanti direkam semua apa yang terjadi ya. Sampai di Syam ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aman, artinya tidak diketahui oleh Yahudi ya, sebagaimana waktu umur 12 tahun kan takut dibunuh oleh Yahudi kan. Ketika itu tidak diketahui oleh Yahudi, berdagang seperti biasa ya, laris manis ya, untungnya banyak. Kemudian ia belanjakan ya barang-barang Syam untuk dibawa ke Makkah. Jadi barter gitu ya dulu ya. Dari barang Makkah laku di Syam, barang Syam laku di Makkah. Begitu ya. Dan sampai sekarang perdagangan itu bisa seperti itu ya, bisa apa namanya B2B, business to business, bisa juga dari negara ke negara gitu ya, bilateral atau multilateral seperti itu. Nah, pulanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Maisarah dengan membawa
belanjaan yang sangat banyak. Diserahkan semuanya. Dulu barang yang kami bawa sekian, untungnya sekian, kami belanjakan sekian, barangnya ini sisanya, ya semuanya diserahkan tanpa sedikit pun disembunyikan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah mulai bibit-bibit ketertarikan Khadijah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian intinya Khadijah bersedia menjadi istrinya Nabi, dan Nabi ternyata bersedia juga menjadi istrinya Khadijah. Jadi Khadijah bersedia menjadi istri Nabi, Nabi juga bersedia menjadi suaminya Khadijah. Nikahlah dua insan yang berbeda umur ini, ya. Umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu adalah 25 tahun, sedangkan umur Khadijah pada waktu itu adalah 45 tahun. Jadi sahabat Semai Radio yang dimulakan oleh Allah, mengingat sejarah ini, maka perbedaan umur dalam pernikahan itu sesungguhnya tidak masalah. Ya, istrinya umur 40, sedangkan suaminya umur 25. Enggak masalah, ya. Atau terbalik gitu, ya, suaminya umur 40, istrinya umur 25 juga nggak masalah. Atau sekarang ini banyak juga terjadi pernikahan, ya, laki-lakinya 60, ya, istrinya 30, separuh umurnya, ya. Atau sebaliknya, istrinya umur 67, ya, suaminya umur 27, juga nggak ada masalah, ya. Yang penting antarodin, sama-sama ridho, sama-sama punya niat kuat untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, apalagi walaupun misalnya umur 60 tetapi sudah mapan, maka yang tampan kalah dengan yang mapan. Sahabat Semai Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 30 tahun diajak oleh pamannya Al-Abbas, kalau nggak Al-Abbas, Abdul Muthalib, antara dua ini, ya, untuk mendatangi Abu Thalib. Ketika sampai ada Abu Thalib, kata Abbas, ya, kemungkinan Abbas, ya, kata Abbas, wahai Abu Thalib, engkau adalah saudara kami yang paling miskin di antara kami. Ya, saya dan Muhammad datang, ini ketika itu umur Nabi Muhammad 30 tahun, ya. Ketika itu mereka berdua ini datang ke rumah Abu Thalib. Kau adalah saudara kami yang paling miskin. Ya, kami datang ingin meringankan beban hidupmu. Kami ingin mengambil anak-anakmu. Ya, silakan aja, kata Abu Thalib, ya. Maka kata Abbas, aku ambil Ja'far. Kata Nabi Muhammad, aku ambil Ali. Maka sejak itu Ali berada di lingkungan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah radhiyallahu anha. Umur 35 tahun gelar Al-Amin diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umur 40 tahun, nah ini umur kenabian ini, ya. Umur 40 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi pulang ke rumah dalam keadaan takut, oleh istrinya dihibur, jangan takut, ya, kamu orang baik, ya, suka nolong orang dan lain sebagainya. Sekarang kita pergi saja ke Warokoh bin Naufal, anak paman saya. Ketika sudah bertemu Warokoh, waktu itu udah sepuh, ya. Beliau ini ahlul kitab, ya. Beliau ini ahlul kitab, apakah Yahudi atau Nasrani, yang jelas beliau ahlul kitab yang masih berpegang teguh kepada kitab aslinya, ya. Ketika sudah berada di depan Warokoh, kata Warokoh, wahai anak saudaraku, ceritakan apa yang terjadi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa di Gua Hira didatangi oleh makhluk yang cirinya begini. Maka Warokoh dengan kedalaman ilmunya, ia mengatakan bahwa itulah Namus yang dulu datang kepada Musa. Artinya itulah malaikat Jibril yang dulu juga datang kepada Musa. Seandainya aku masih kuat ketika kamu diusir, aku pasti bantu kamu. Nabi heran, apakah saya akan diusir? Iya, tidak ada seorang pun yang akan menyampaikan dakwah atau, ya, peringatan
sebagaimana para nabi terdahulu, kecuali akan diusir dari kaumnya. Jadi dari sini tentunya kita mengetahui bahwa siapa yang pertama kali membenarkan kenabian beliau. Tiada lain kecuali Waraqah, ya Waraqah ya, kecuali Waraqah bin Naufal. Pertanyaannya, apakah Waraqah bin Naufal itu Muslim? Beriman atau membenarkan kenabian Nabi? Iya. Jawabannya kan pertama kali ia membenarkan kenabian Nabi. Ya itulah Namus kan gitu ya. Itulah Jibril yang dulu datang kepada Musa ya alaihissalam. Seandainya aku masih kuat, aku akan membantumu ya. Berarti kan dia membenarkan kalau beliau itu adalah nabi kan? Beliau membenarkan, Waraqah ini membenarkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi, maka dia menjadi muslim. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari, ya Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat Waraqah bin Naufal di surga itu menggunakan jubah putih. Berarti kan muslim. Ya. Nah pada waktu itu Khadijah belum, ya Khadijah belum, baru dengerin aja kan. Nah setelah turun surah Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah disitulah Abu Bakar beriman, Ali beriman, Khadijah beriman, kemudian mereka berdakwah. Nah kita tahu bahwa dengan turunnya Iqra itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Dengan turunnya surat Ya ayyuhal muddatsir, Rasulullah menjadi seorang rasul. Jadi kalau kenabian itu cukup tasdiq, kalau rasul itu ittiba. Jadi Waraqah itu tasdiq, sedangkan Abu Bakar, Khadijah, Ali itu adalah ittiba. Nah, jadi gitu. Sederhana sekali memahami sirah ini ya, memahami peristiwa ini. Jadi sahabat Semeradi yang dimulakan oleh Allah, ketika itu satu persatu memeluk Islam ya, memeluk Islam. Ketika turun surat Ar-Rahman, ada sahabat Nabi yang diberi suara yang bagus, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Aku akan bacakan ini di Ka'bah, aku akan bacakan ayat ini di Ka'bah gitu. Maka beliau baca itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Orang kafir marah, malah kemudian Abdullah ibn Mas'ud dipukul ya sampai berdarah-darah. Nabi juga demikian, Nabi suka membaca juga Al-Quran di Ka'bah. Beliau sholat, ya sholat pada Allah pada waktu itu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan keras. Nah orang kafir paham juga ayat berarti ya. Kalau nggak paham kan nggak marah. Berarti mereka paham. Ya. Nah orang-orang kafir, tokoh-tokoh Quraisy ini senantiasa membentengi itu semua tokoh-tokoh dari wilayah sekitarnya yang datang ke Makkah, itu dibentengi itu. Salah satunya adalah ada seorang tokoh dari suku Aus, suku Daus ya. Suku Daus ini berada di Yaman. Namanya Tufail bin Amr ad-Dausi. Datang ke Mekah, ya namanya kafir dengan kafir pasti kenal ya. Apalagi ini tokoh dengan tokoh. Maka kehadirannya pada waktu itu disambut meriah oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, dijamu dengan makanan lezat dan lain sebagainya. Lalu kata tokoh-tokoh Quraisy ini kepada Tufail bin Amr ad-Dausi, wahai Tufail, kali ini kamu datang, ada banyak hal yang perlu kami sampaikan. Di antaranya adalah ini di wilayah kita ini ada orang gila ya namanya Muhammad, suka baca mantra-mantra, suka nggak genah lah seperti itu ya, karena dialah perpisahan antara bapak dengan anak, karena dialah orang-orang tidak mau menyembah lagi Tuhan-Tuhan kita, karena dialah memecah belah, dialah pemecah belah umat dan lain sebagainya ya. Maka jangan kamu dengerin ya. Mohon maaf, bukan jangan kamu pilih ya, kalau pilih kan apa namanya ini kalau pilih kan pemilu ya, pemilihan presiden. Jangan pilih ini, jangan pilih ini. Ya, kalimatnya bukan begitu ya. Jangan kamu dengerin ocehannya gitu. Ada namanya Muhammad itu, jangan dengerin ucapannya. Kamu nanti kena sihir dan sebagainya. Dia tukang sihir. Jangan kamu dengerin. Itu nasihat dari tokoh-tokoh Quraisy tersebut ya. Nah, di zaman dulu sudah ada tawaf kan?
termasuk Tufail bin Amr Ad-Dausi ini tawaf. Ternyata di saat tawaf itu Nabi juga sedang sholat baca Al-Quran gitu. Dan karena nasihat, tanda kutip ya, nasihat warning gitu, jangan dengar tadi itu, maka ia menutup telinganya dengan apa namanya ini, kapas ya, ditutup rapat-rapat. Yang namanya ditutup rapat-rapat tetap saja dengar dikit-dikit ya. Nah, Iya, dengar dikit-dikit. Anehnya ya, ketika dia tawaf ini, ya tambah putaran kok tambah mendekat Nabi gitu loh, ya makin dekat, makin dekat, makin dekat, mau tidak mau akhirnya dengerin sebagian ya yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia penasaran itu, wah ini yang dibaca ini nggak sembarangan ini. Saya ini orang yang ngerti syair, paling mengerti syair di negeriku gitu kan, ahli bahasa, tapi belum pernah dengar kayak gini. Ini aneh ini. Penasaran, jadi itu gara-gara dengerin dikit-dikit tadi itu ya. Nah, penasaran itu. Kemudian selesai peristiwa itu, ia ingin menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemulah di rumahnya. Ya mungkin tanya rumahnya mana dan lain sebagainya. Disitulah Tufail bertanya kepada Nabi SAW, apa sebetulnya ajaran kamu gitu. Dijelaskan oleh Nabi tentang kerasulan, tentang Islam dan lain sebagainya. Ya, tolong bacakan kepadaku ya untayan-untayan kalimatmu gitu. Lalu Nabi SAW membaca 2 surat dari Al-Quran. Kira-kira surat apa ini yang dibaca Nabi? Yang dibaca itu Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah itu dia memeluk Islam. Ya, luar biasa itu. Jadi yang semula diwanti-wanti jangan dengerin ucapannya, malah menjadi pengikutnya. Makanya kita kan nggak boleh ngelarang-larang gitu ya. Jangan ini, jangan itu, nanti malah penasaran orang kan ya. Ya itu. Ya kalau musim pemilu kan jangan pilih si fulan, jangan pilih si fulan, malah kepilih nanti ya. Dilarang-larang malah orang penasaran itu. Salah langkah itu ya. Baik, akhirnya Tufail memeluk Islam. Ya Rasulullah, ya, berikanlah aku tanda kalau aku sudah masuk Islam. Maka kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah berikanlah dia tanda. Karena sebentar lagi dia pulang ke kampungnya kan, dia ingin dakwah gitu. Jangan sampai tidak ada bukti kalau dia sudah Islam gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti keislamannya, keluar cahaya dari jidatnya. Luar biasa ya. Jadi dari jidatnya itu keluar cahaya gitu. Kemudian dia minta ke Allah, ya Allah, pindahkanlah bukti keislamanku ini, jangan di jidat, nanti orang-orang malah menuduh saya setelah masuk Islam malah kerasukan jin gitu kan. Akhirnya dipindahkan, Allah memindahkannya, di ujung cemetinya itu keluar cahaya. Di ujung cemeti, apa namanya, cepot pecut ya, apa nama pecut itu bahasa Indonesianya? Lupa ya. Nah itu keluar di ujungnya itu seperti lampu yang digantung begitu ya. Nah di situ dia jadikan bukti bahwa dia sudah Muslim, dia akan ajak ke agama yang baru begitu ya. Alhamdulillah orang tuanya ikut, kemudian istrinya juga ikut, anaknya juga ikut memeluk Islam. Namun kaumnya tidak ada yang ikut. Dausi itu. Ya, suku Dausi itu yang berada di Yaman itu satu pun saat itu tidak ada yang ikut kecuali Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah itu memeluk Islam melalui tangan Tufail bin Amr Ad-Dausi itu. Yang kita tahu kemudian Abu Hurairah menjadi apa namanya? Menjadi perawi hadis terbanyak ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggalkan Tufail bin Amr Ad-Dausi, kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah semakin hari tekanannya semakin berat ya.
meninggal, pamannya meninggal, ke istrinya meninggal, menjadi tahun yang amat sangat menyedihkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau akhirnya eh, apa namanya hijrah ke Taif, daerah dingin, ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian beliau kembali, sempat istirahat di kebun anggur ya. Ternyata yang punya kebun anggur itu baik, memerintahkan kepada pembantunya untuk ngasih orang tersebut, karena waktu itu Rasulullah berdua ya, Rasulullah SAW dengan Usamah bin bukan Usamah, Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harisah. Nah, yang punya kebun anggur tersebut memerintahkan Adas membantunya, kasih kasih nih kurma ke orang tersebut. Ya, setelah disuguhkan, Nabi mau makan mengucapkan Bismillah. Nah, itu yang bikin kaget Adas ya kan. Ini tidak ada di dunia ini yang mengucapkan kalimat ini selain Yunus bin Matta. Jadi kamu masih ini satu kampung dengan Yunus bin Matta, ya ini dan sebagainya. Akhirnya ya dia yakin bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi, kemudian ia memeluk Islam. Jadi Masya Allah ya, luar biasa gampangnya memeluk Islam pada saat itu ya, melalui ya diskusi pendek ya, seperti Tufail tadi, kemudian seperti Adas, itu sederhana sekali. Ya, orang memeluk Islam itu luar biasa ya. Lalu Nabi SAW pulang ke Makkah ya, dalam keadaan sedih ya, karena ditolak. Namun demikian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kalau Anda tidak bisa berdakwah di golongan manusia, ini ada golongan jin nih. Ya, golongan jin yang dikerahkan oleh Allah untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ayat Al-Qur'an. Wa sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'unal Qur'an falamma khadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Jadi sekelompok jin yang kemudian mendapatkan dakwah, mendapatkan ya kajian Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terheran-heran, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allah ya wa aminu bih. Ya, seperti itulah dakwanya jin ya, setelah pulang ke kaumnya masing-masing. Ya, terhibur ya, nggak dapat manusia, dapat golongan jin gitu. Nah, kemudian pada tahun kesedihan itu juga Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, kita singkat lagi, pada bulan Rabi, tahun ke-13 kenabian, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Selamatlah di Madinah, mendirikan Masjid Quba, tidak lama kemudian mendirikan Masjid Nabawi, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Itu tahun pertama itu konsolidasi itu pembuatan masjid sebagai sentral ibadah. Kemudian mempersatukan antara Muhajirin dan Ansar, sehingga kaum Ansar itu yuhibbuna man hajara ilaihim, sangat mencintai saudara-saudaranya yang berhijrah itu. Ya, yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ya. Tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar ya. Tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah SAW ya banyak memimpin peperangan atau Ghazawat itu. Dan yang terakhir beliau pimpin itu adalah perang Tabuk, terjadi pada tahun 9 Hijriah. Tahun 10 Hijriah Rasulullah SAW menunaikan ibadah wada yang diikuti 124.000 jamaah haji pada waktu itu. Sedang wukuf di Arafah, turun ayat Al-Quran tentang kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati raditu lakum al-Islam madina. Selesai haji, pulang ke Madinah ya. Pada bulan Rabiul Awal juga ya Rasulullah SAW wafat ya. Rasulullah SAW meninggal dunia di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sudah sepuh, sudah sakit ya. Malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, di depan rumah itu ada calon tamu, boleh masuk enggak gitu. Siapa tamunya? Malakul Maut. Ya silahkan suruh masuk ya. Kemudian Malakul Maut mengucapkan salam,
ya Rasulullah, pilih sembuh, panjang umur atau kembali ke Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih ar-rafiqul a'la, balil rafiqul a'la, balil rafiqul a'la. Beliau memilih bergabung dengan teman-temannya, saudara-saudaranya di tempat yang paling tinggi. Ruh-ruh Nabi kan yang paling tinggi ya, ruh para Rasul itu yang paling tinggi. Nabi ingin bergabung dengan mereka. Artinya Nabi memilih meninggalkan dunia untuk kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya malakul maut mencabut nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dada Aisyah. Aisyah mengatakan sudah mulai terasa berat, menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Nah, sahabat Semeradi yang dimulakan oleh Allah, misalnya kita sekarang ini dikasih tahu oleh anak kita, Pak, Bu, ada tamu, boleh masuk nggak? Gitu. Kan kita mesti nanya ya, siapa tamunya? Gitu. Nah, tamunya malakul maut gitu. Kira-kira dipersilakan masuk apa enggak ya? Ya, mungkin nggak dipersilakan masuk ya. Ya, jangankan malakul maut, debt collector aja nggak boleh masuk, apalagi malakul maut gitu. Ya, demikianlah secara singkat tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wafat beliau. Barakallahu jazakumullah khairan.